sudah celaka antara hidup dan mati. Betul? Betul. Seringkali kita jalan ada orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin saja mereka merencanakan yang jahat, tapi karena Tuhan yang menolong kita, kita lewat dari semuanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dengan saya? Saudara, satu hal dulu yang kita harus pahami, mendengar firman tanpa meyakini itu adalah pesan Tuhan adalah sia-sia saudara mendengar. Amin. Kenapa? Karena kalau seseorang yakin bahwa sebuah pesan itu mempengaruhi kehidupannya, maka dia pasti bertindak. Amin. Tapi kalau sudah tidak ada keyakinan, sangatlah percuma saudara mendengarkan firman Tuhan. Taruh di dalam hati saudara, saya percaya firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Saya mau review dulu. Minggu kemarin kita firman Tuhan yang kita dengar tentang apa? Ya. Haleluya. Kalau tadi ini tanya, kemarin itu sinetron bilang itu tentang apa ya? Pasti semua tahu. Atau tanya, bola final kemarin itu Piala Eropa itu mana? Pasti semua masih hafal. Iya kan? Iya benar. Tapi kalau tanya firman Tuhan, apa ya? Mungkin kemarin itu saya masih tidur kan? Karena bangun subuh toh. Haleluya. Minggu kemarin saya bahas tentang kesukaran kita adalah kesempatan Tuhan untuk apa? Menyatakan kuasanya. Amin. Sangatlah sulit orang memahami apa itu mujizat, apa itu pertolongan Tuhan ketika dia tidak ada di dalam satu kondisi dia membutuhkan. Amin. Kita bisa mengerti apa itu yang namanya pertolongan kalau tidak kita mengalami yang namanya sebuah keperluan yang paling mendasar dalam hidup kita, yang tidak sanggup lagi kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Kita baca ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Kita baca ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Sudah dapat semuanya? Baik, puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Nasihat supaya berjaga-jaga. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di situ firman Tuhan yang akan kita lihat bersama di hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ada satu hal yang paling mendasar yang kita manusia perlukan untuk kita miliki dalam hidup kita. Semua kita tanpa satu hal ini, maka seseorang tidak mampu melakukan segala sesuatu. Mau kecil, besar, tua, muda, kita perlukan hal ini, yaitu kekuatan. Amin.
Saya bertanya, kalau seseorang dia lemah, apakah dia akan ditunjuk atau diperhadapkan dengan satu musuh lawan di atas sebuah ring? Misalkan orang mau tinju, kalau dia tidak punya kekuatan skill apapun, dia akan ditunjuk berhadapan dengan seorang lawan yang mungkin tidak pernah dikalahkan. Tidak. Amin. Amin. Harus dia punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah benar jika dikatakan bagi saudara dengan saya bahwa manusia tidak akan pernah luput daripada yang namanya kesukaran dalam hidup. Setuju? Setuju. Amin. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Selalu saya sudah katakan, saudara, dalam firman Tuhan yang terus dibagikan bagi saudara dengan saya, bahwa hidup di dunia kita mengalami hal yang tidak pasti. Amin. Makanya kita pengkhotbah dia katakan apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita, seberusaha apapun saudara dengan saya untuk menghindar dari sebuah situasi yang sukar dalam hidup ini, sangatlah tidak mungkin kita menghindar. Amin. Kenapa? Karena yang mampu, tempat di mana kita tidak akan bisa melewati semuanya itu hanyalah di rumah Bapa. Amin. Makanya firman Tuhan katakan apa? Di rumah Bapa tidak ada lagi apa? Ratap tangis. Amin. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi sesuatu yang mengkhawatirkan hidup kita. Kenapa? Karena semuanya dimiliki kita bersama dengan Bapa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kesukaran, setiap problem, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena kecerobohan, karena kesalahan daripada manusia itu sendiri. Satu hal yang kita sudah atur, tetapi ketika kita salah mengerjakan apa yang kita sudah rancangkan, pasti kita mengalami sebuah hal yang sulit. Amin. Masalah kita tempuh. Misalkan begini, saudara merencanakan perjalanan saudara untuk mengurus sesuatu yang paling mendesak saudara, tetapi ketika dalam perjalanan saudara menyimpang, itu kesalahan. Amin. Maka resikonya saudara tanggung sendiri. Amin. Kesukaran, masalah dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesukaran, problem yang terjadi dalam hidup kita adalah merupakan seizin Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa daripada Tuhan selalu hal yang baik. Amin. Daripada Tuhan tidak pernah terjadi sesuatu hal yang buruk sekalipun. Makanya firman Tuhan bilang apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan untuk memberikan kepada kita kecelakaan, kesukaran, tetapi menuntun kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Berarti kita bisa temukan satu hal daripada Tuhan, kita tidak dapat mengalami sebuah hal yang sukar sekalipun dalam hidup. Nah, mungkin saudara bertanya begini, lalu apa jadinya saudara dengan saya yang kita alami hari-hari ini? Itu kan dari Tuhan, kan firman Tuhan pencobaan. Saudara, firman Tuhan sangat jelas katakan pencobaan itu tidak berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara pelajari kehidupan daripada Ayub. Ketika di pasal pertama firman Tuhan katakan begini, anak-anak Allah datang di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang juga siapa? Iblis. Lalu Tuhan tanya, kau dari mana? Saya baru jalan keliling dunia ini, menjelajahi siapa yang saya bisa tangkap. Itu relevan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iblis dia seperti singa yang mengaum. Amin. Nah, sampai di situ saja. Saudara, ketika iblis katakan
Dia baru pulang menjelajahi dunia ini. Lalu Tuhan tanya, kamu lihat ke tidak? Saya punya satu hamba yang setia. Pengakuan Tuhan sendiri, tidak ada seorang pun di dunia yang sama seperti dia. Demikian salehnya. Saudara bayangkan, Tuhan sendiri yang katakan. Kalau manusia bilang, wah orang itu dia paling setia, dia paling taat. Saudara rasa bagaimana? Bangga, senang kan? Apalagi ini pengakuan raja di atas segala raja. Oh haleluya, amin. Tapi apa kata iblis? Iblis bilang apa? Kalau sekiranya pagar yang engkau pagari, yang pakai untuk melindungi dia engkau ambil, segala yang engkau berikan padanya itu engkau ambil, maka dia pasti mengutukmu. Lalu Tuhan bilang apa? Semua yang ada padanya itu kamu bisa ambil, tapi nyawanya jangan kamu ambil, karena itu milik saya. Amin. Lalu apa yang terjadi? Atas seizin Tuhan, pencobaan daripada iblis itu terjadi kepada Ayub. Berarti kita dapat satu kesimpulan bahwa yang mencobai kita adalah iblis, tapi atas seizin Tuhan. Amin. Amin. Makanya kalau kita lihat semua hal yang terjadi hari-hari ini, jangan kita bilang, oh itu Tuhan kasih turun murka, Tuhan beginilah begitu. Tidak. Itu Tuhan izinkan. Kenapa? Tangan Tuhan hanya mengerjakan sesuatu yang baik bagi manusia, bukan mendatangkan sesuatu yang buruk. Amin. Itu dulu yang kita harus pahami. Jadi jangan bilang, oh Tuhan kenapa bikin saya begini, oh Tuhan kenapa. Tidak. Tuhan hanya kasih izin, melihat sampai sejauh mana iman kita kepada Dia. Amin. Yang ketiga, kenapa semua hal itu terjadi? Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajari. Saudara, waktu kita salah, Tuhan mungkin seperti orang mancing tuh, los dulu. Tapi ingat, waktu kita sudah tidak sadar, Tuhan punya cara untuk menyadarkan kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kalau saudara memuji, oh Tuhan saya ini kenapa begini, oh Tuhan ini kenapa begini, berarti kita harus sadari, ini adalah merupakan cara Tuhan untuk menuntut saya kembali pada Tuhan. Kenapa? Kita kembali, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun di dunia ini binasa. Amin. Itu Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya dalam menghadapi setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kita, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Kekuatan. Amin. Nah saudara, kekuatan yang saya sampaikan hari ini sifatnya umum. Tinggal saudara terjemahkan dalam hidup saudara sendiri. Kekuatan yang dimaksudkan apa? Amin. Nah, kekuatan ini telah diberikan Allah bagi kehidupan saudara dengan saya. Dipastikan bahwa tanpa kekuatan seseorang tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan mengangkat ini saja butuh apa? Kekuatan. Amin. Kasih pindah dia saja butuh kekuatan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadari bahwa saudara dengan saya sangat membutuhkan kekuatan itu. Nah firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kekuatan itu kita dapat bisa temukan hanya di dalam Tuhan. Sebab itu Daud dia berkata apa? Tuhan adalah gunung batuku, keselamatanku. Amin. Karena dia tahu dia lemah, tapi waktu dia datang pada Tuhan, dia kuat. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kita jangan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita harus sadari bahwa saya perlu Dia. Amin. Kalau orang sadar demikian, apapun yang terjadi, apapun itu, baik itu dari pihak manusia ataupun dari siapapun, saya tetap datang pada Tuhan. Kenapa? Urusan saya urusan dengan Tuhan, bukan dengan siapapun.
Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menegaskan begini di ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu. Sama-sama bilang supaya saya. Supaya saya. Amin. Inti dari pemberitaan di topik ini ialah supaya saudara dengan saya kuat untuk apa? Menghadapi harinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di satu masa, kondisi, keadaan, waktu kita merujuk kepada kedatangan Tuhan. Amin. Nah, semua hal itu yang disampaikan firman Tuhan, kalau saudara kita mundur di judul sebelumnya, permulaan penderitaan itu adalah merupakan tahapan demi tahapan menjelang kedatangan Tuhan. Berarti apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Semuanya itu kita pasti alami. Amin. Kalau kita pasti alami, pertanyaannya begini, saya mampukah tidak? Amin. Saya bisa atau tidak? Ini pertanyaan untuk kita renungkan dalam hidup kita. Supaya apa? Waktu dia mengatakan kita berjaga-jaga, saya sudah siap. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti semua keadaan dunia yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, itu pasti dialami oleh setiap manusia, kata firman Tuhan. Oke? Pertanyaan begini sekarang, saudara dengan saya manusia atau bukan? Kalau kita manusia, kita pasti alami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian bahwa untuk bertahan dibutuhkan kekuatan yang besar dalam hidup saudara dengan saya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa seseorang yang bertarung, seorang petinju yang bertarung di atas ring tinju saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia butuh spirit, dia butuh kekuatan. Amin. Kekuatan untuk apa? Dia bertahan sampai akhir. Karena kalau dia tidak bertahan, pasti dia kalah. Amin. Apalagi kalau dia menyerah, sudah pasti dia kalah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata begini, bahwa kekuatan itu dia hanya bisa terima hanya daripada Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat 12 dia bilang begini, aku tahu kesukaran itu, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, aku tahu segala sesuatu. Ayat 13 dia bilang apa? Segala perkara itu dia dapat tanggung di dalam siapa? Dia, Yesus, yang memberikan apa? Kekuatan. Amin. Jadi jika tanpa Tuhan saudara itu tidak bisa apa-apa. Amin. Bahkan untuk saya berdiri di tempat ini pun juga saya tidak bisa jika bukan tanpa Dia. Saudara lihat para rasul, kenapa mereka bisa berdoa? Orang mati dibangkitkan. Kenapa mereka bisa berdoa menjamah bahkan sombar saja yang lewat? Terus Petrus, firman Tuhan katakan apa? Orang sakit sembuh. Sombar saja, belum bikin apa-apa. Nah, Rasul Paulus lebih dahsyat lagi. Sapu tangan yang kita biasa bilang, no? Jorok, ya kan? Pakai lap keringat kita. Itu yang biasa dipakai oleh Rasul Paulus. Itu ditaruh di orang sakit sembuh tanpa buat sesuatu pun. Itu kenapa? Apakah dia hebat? Tidak. Rasul Paulus hebat? Tidak. Petrus hebat? Tidak. Karena Tuhan. Jawabannya itu saudara nanti bisa lihat dalam Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan katakan, waktu Tuhan menyertai mereka, haleluya, mereka mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Pastikan hidup kita hari ini, saya mau alami kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan raja dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8, tetapi ayat 1 dan ayat 2 saja
Saya mau sampaikan bagi kita. Firman Tuhan katakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 dia bilang apa? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Amin. Kekuatan yang dia bisa dapat hanya daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kita harus pahami bahwa waktu Tuhan datang, segala kesukaran itu manusia kita sendiri kita tidak mampu menghadapi. Saudara bayangkan, firman Tuhan dengan jelas katakan, oleh karena aku, kamu akan dibenci, kamu akan diserahkan. Bahkan firman Tuhan katakan begini, kamu akan diserahkan oleh orang tuamu sendiri oleh karena nama Tuhan. Bayangkan, sakit atau tidak? Sakit. Tapi kita harus bertahan. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan di ayat 19 dia katakan begini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Itulah iman yang sesungguhnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan saudara terburu-buru mengatakan, oh saya ini anak Tuhan, oh saya ini orang percaya. Tetapi satu kesukaran yang terjadi, saudara datang, bahkan saudara menjauh daripada Tuhan. Karena saudara, oh Tuhan ini keterlaluan. Orang lain saja dia tolong, saya ini dia abaikan. Iya kan? Alhasilnya apa? Banyak orang yang mundur. Tadi satu video sebelum saya datang tadi ke gereja, ada satu pesan yang beredar di mana pendeta Saifuddin Ibrahim itu katanya dia goncang imannya. Tetapi satu pesan yang dia katakan begini, Yesus itu pasti. Yang satunya saya tidak tahu. Kenapa saya harus goncang iman saya? Pesan itu saja yang saya temukan. Berarti apa? Dia bisa kuat karena Tuhan. Amin. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dengan saya sudah alami kekuatan itu. Tetapi yang menjadi masalah bagi saudara dengan saya ialah kita tidak mampu mengalami, kita tidak mau mengalami kekuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Sudah diberikan bagi saudara dengan saya, tetapi kita tidak mau menerima. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan ini sudah diberikan Allah di dalam diri manusia, tetapi manusia justru menyia-nyiakannya. Alhasilnya apa saudara? Banyak yang justru menjadi lemah. Banyak yang justru menjadi putus asa. Banyak yang akhirnya ya sudah begini, mau bagaimana lagi? Pasrah. Karena berpikir sudah tidak bisa lagi. Hari ini firman Tuhan datang bagi saudara. Bersama dengan Dia kita bisa. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat firman Tuhan ini, supaya kamu. Berarti Tuhan sangat memahami dengan betul kekuatan kita terbatas. Amin. Tetapi Dia bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan itu bagi saudara dengan saya, sehingga apapun goncangan badai dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan kita mampu melewati. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kekuatan itu sesungguhnya? Nah ini yang kita mau belajar di hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 33 firman Tuhan katakan begini, mulai ayat 32. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat 33 dia katakan begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berarti kita temukan satu hal yang tidak bisa digoncangkan di dalam dunia ini oleh siapapun dan oleh apapun, yaitu firman Tuhan. Amin.
Yaitu perkataannya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini kita harus menyadari, waktu seseorang mengalami perkataan firman Tuhan dalam hidupnya, dia pasti dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara bayangkan, kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan kepada Nuh, dia mampu atau tidak buat bangkai? Tidak. Pertanyaan, kekuatan yang bagaimana yang Tuhan kasih? Ingat, Tuhan menyampaikan kepada Nuh, buatlah bahtera dengan ukurannya yang sudah jelas. Tuhan bilang apa? Karena waktunya saya tiba, aku akan menurunkan hujan. Untuk apa? Memusnahkan segala manusia yang ada karena kejahatan mereka. Berarti saudara, kekuatan yang didapat daripada Nuh ialah apa? Jaminan untuk hidup. Amin. Itu kekuatan yang Tuhan kasih bagi Nuh. Saudara bayangkan, kalau bukan karena kekuatan yang Tuhan kasih kepada Musa, Musa tidak akan mampu untuk membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai Yusuf dan Maria, Maria tidak akan sanggup untuk mengambil keputusan yang begitu sukar, di mana nyawanya menjadi taruhan. Amin. Sangat sukar. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman adalah satu hal yang tidak bisa digoncangkan atau dimusnahkan oleh apapun di bawah bumi ini. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Kenapa firman itu tidak bisa digoncangkan? 2 minggu berturut-turut saya ulangi bagian ini. Karena firman Tuhan adalah representasi, perwujudan, perwakilan dari Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya firman Allah tidak bisa dibantah oleh apapun, oleh siapapun. Karena firman itu mewakili Allah sendiri dalam hidup saudara dengan saya. Jadi kalau kita tidak mengalami firman Tuhan itu, jangan kita bilang datang kepada Tuhan berdoa, oh Tuhan kasih kekuatan. Ya Tuhan sudah kasih kekuatan, kita tidak mau terima. Halo? Logikanya kan begitu. Amin. Tuhan sudah kasih kekuatan ini, tapi kita abaikan. Alhasilnya, aduh Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Berarti kekuatan yang Tuhan kasih sia-sia dong. Iya kan? Mari saudara, kita punya kekuatan. Amin. Kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Dia yang akan membela saudara dengan saya. Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menolong saudara. Firman Tuhan katakan begini, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena manusia lemah. Karena kesalahan dosa manusia itu sendiri. Amin. Tetapi jika firman Tuhan itu ada pada saudara dengan saya, kita lakukan firman itu, kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa tampil menjadi pemenang. Amin. Pemenang yang saya maksudkan ialah kita dapat masuk ke sana. Amin. Semua orang punya kerinduan ke sana, tetapi dia menyampaikan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bilang, oh saya sudah percaya, oh saya sudah lahir baru, oh saya sudah memiliki segala sesuatu, karunia dan lain sebagainya. Tanpa kita mengalami firman dalam hidup kita, adalah sia-sia adanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sulit untuk seseorang dapat bertahan apabila padanya tidak ada kekuatan. Firman itu adalah kekuatan daripada Allah itu sendiri. Dengan firman-Nya dunia dan segala isinya dijadikan. Amin. Bagaimana mungkin
firman-Nya tidak mampu menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar yang tidak ada Dia bisa adakan hanya dengan Dia berfirman? Apalagi untuk menyelamatkan kita saja, dengan firman-Nya Dia sanggup. Amin. Haleluya. Nah, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, ketika disampaikan bagi saudara, saudara menganggap itu biasa, saudara cuek, saudara bahkan abaikan itu dalam perjalanan hidup saudara, saudara tidak mau melakukannya, saudara yang merugi sendiri, bukan Tuhan. Saya ingat pesan Tuhan yang pernah saya bagikan bagi saudara dengan saya. Saudara dengan saya, saudara bisa lebih daripada saya. Apabila saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara melakukan. Saya menyampaikan tapi saya tidak melakukan, saudara lebih. Tetapi adalah buruk apabila saudara hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap situasi apapun yang dapat terjadi, itu tidak akan sampai melampaui kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan sudah bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada semuanya itu. Nah, kalau kita tidak mau mengalaminya, membiarkan Dia beracara dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang biasa. Oh, dia sana boleh, oh dia sana boleh, oh dia sana boleh saya. Padahal kita semua punya kesempatan. Amin. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 firman Tuhan bilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Amin. Kekuatan Tuhan itu diberikan dalam hidup saudara dengan saya. Ya, karena kita menerima firman itu. Jadi jangan salah konsep kita terima Tuhan yang mana. Kalau saudara bilang saudara terima Tuhan tapi mengabaikan firman-Nya, saudara tidak menerima Yesus. Karena menerima Yesus berarti kita terima firman. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi. Saudara terima apa? Terima bayangan kan? Atau terima firman-Nya? Amin. Nah, kita terima Yesus, firman itu setiap waktu dalam hidup saya. Kita untuk apa? Membaharui setiap hidup kita yang salah, menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kita layak untuk masuk ke sana. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena jangan pernah merasa situasi yang telah terjadi melampaui kekuatan kita, karena kekuatan yang dianugerahkan pada kita itu lebih besar daripada semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah benar jika firman Tuhan katakan hidup itu perjuangan. Amin. Hidup itu perlombaan. Dalam perlombaan apa yang dicari? Mahkota. Berarti dia sudah mencapai kemenangan. Betul? Dalam pertandingan yang orang cari apa? Kemenangan. Nah, bagaimana dia bisa menang kalau dia lemah? Bagaimana dia menang kalau dia tidak bertahan? Seseorang bertahan karena ada kekuatan. Seseorang dia bisa menang karena dia bisa bertahan. Amin. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dengan saya menang. Menang yang tadi saya sudah maksudkan, ya kita masuk ke sana. Jangan hidup kita menjadi sia-sia. Kita mati langsung. Tidak ada hidup kembali. Padahal Tuhan sudah kasih, kamu pasti hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, apa alasannya orang percaya itu bisa kuat? Yang pertama, karena firman Allah. Firman Tuhan waktu disampaikan bagi saudara dengan saya, kita mengetahui jaminan Tuhan yang pasti bagi kita.
Firman Tuhan, dengan firman Tuhan kenapa orang percaya itu kuat? Karena dia mengetahui rancangan Tuhan yang jauh lebih besar daripada rancangan hidupnya sendiri. Firman Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan itu tidak dapat dipersiapkan oleh dunia dan siapapun di bawah bumi. Amin. Dengan firman, maka dengan firman itu kita bisa kuat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang percaya itu kuat? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 62 ayat 2, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berarti kita bisa kuat, kita bisa mampu melakukan segala sesuatu apabila kita mengalami kekuatan itu di dalam Dia. Kekuatan itu kita bisa dapat terima dari seseorang apabila kita punya hubungan dengan Dia, kita dekat dengan Dia. Saya sudah pernah kasih ilustrasi, ketika seseorang dekat dengan seorang pejabat atau dandim kah, kapolres kah, iya kan? Siapa yang mau ganggu? Atau dekat dengan bupati kah, siapa yang mau ganggu? Wah, ini kalau saya ganggu bahaya, iya kan? Karena punya hubungan, kedekatan. Tapi kalau kita tidak punya, sudah tidak punya kekuatan, tidak ada punya kedekatan lagi, bagaimana jadi hidup kita? Dia itu saya gampang saja kasih jatuh dia, iya kan? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, mau ke sana, saya tidak mau. Saudara ingat, 2 kali Daud dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, betul? Tapi apa kata Daud? Saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu waktu pengurapan Tuhan turun, Tuhan ada bersama dengan dia. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, musuh bisa ganggu. Tetapi karena Tuhan, saudara mampu melawan mereka. Amin. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa melemahkan iman kita. Tetapi karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu bilang apa? Jangan maju terus. Di sana saya sudah siapkan yang lebih baik. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang padanya ada kekuatan Allah, dia akan belajar untuk bertahan, dia akan belajar untuk sabar, dia tidak akan cepat mengambil keputusan yang mungkin saja salah dalam hidup dia. Bahkan orang yang padanya ada kekuatan Allah, dia mampu menolak segala tawaran-tawaran dunia. Ayat 34 dia bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Amin. Bagaimana kita bisa menolak semuanya itu kalau bukan Tuhan yang menopang kita? Kita mampu berkata tidak terhadap dosa apabila kita dekat dengan Tuhan. Kita mampu menolak segala tawaran iblis yang dapat saja menjeratkan kehidupan kita, membawa kita masuk kepada jurang maut apabila kita punya jaminan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu punya cara untuk melawan semuanya itu karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dapat saya simpulkan begini. Kenapa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan? Karena hidup itu pasti ada masalah. Amin. Pasti ada tantangan. Yang kedua, karena Tuhan menghendaki supaya saudara dengan saya kita menang. Yang ketiga, karena bertahan itu jauh lebih baik daripada mengalah ataupun menyerah. Amin. Orang kalau sedang bertanding, sudah saya tidak mampu lagi, kalah.
Amin. Yang keempat dan paling terakhir, kita diberi kekuatan karena pasti ada cobaan ataupun godaan dari dunia ini. Saudara, segala kenikmatan itu mampu membawa kita terlepas daripada Tuhan. Jika tanpa kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan tergiur sehingga apa yang terjadi, kita terjerumus ke dalam sana. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan begini, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan, Tuhan, ini hidup saya. Semua yang saya lakukan Tuhan tahu. Adalah jaminan kita masuk ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dengan apapun, tetap maju terus. Tuhan pasti menolong kita. Kami bersyukur Bapa di surga buat firman-Mu di saat ini. Mengajarkan kami kembali. Sehebat apapun kami tidak akan pernah luput dari yang namanya tantangan, dari yang namanya murka Tuhan, dari yang namanya haleluya kesukaran dalam hidup ini, masalah persoalan apapun. Oleh karena itu Bapa di surga, dengan firman-Mu kami sadar kami sangat memerlukan Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan firman-Mu itu berlalu di dalam hidup kami. Jangan biarkan firman-Mu menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tetapi ajari kami Tuhan untuk mengalami firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mampu bertahan. Apapun yang terjadi, kami tetap sabar. Apapun yang terjadi, kami tetap maju terus. Apapun yang terjadi, kami tidak mengambil keputusan yang salah. Apapun yang terjadi yang diperhadapkan kepada kami mampu menolak jika itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan itu kami tampil menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengajarkan kami dengan kekuatan yang Tuhan beri, kami dapat bertahan di dalam segala situasi dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami dengan kuasa-Mu, mampukan kami dengan firman-Mu, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu bertahan, kami mampu sabar, kami mampu menjalani segala situasi dalam kondisi yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga bersama dengan Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus berkata, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya sakit penyakit kami Tuhan pasti sembuhkan. Kami percaya segala kuman, virus apapun yang ada di dalam tubuh kami, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, nyatakan kuasa memulihkan setiap kami. Pikiran kami yang salah, hati kami yang salah, keputusan kami yang salah, perkataan kami yang salah, bahkan tubuh kami pun juga yang mungkin kurang sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.